Hai guys, balik lagi di Vina Story. Hai, aku Novi. Aku Natasha. Di sini kita bakal ceritain ya kisah-kisah horor kalian ya Betul. yang udah sempet cerita ke kita ataupun kirim-kirim pengalaman horor kalian juga. Jadi Kita akan membahas apa? Udah ketebak belum nih? Kalau belum, tulis di kolom komentar ya. nanti kita bakal up setiap malam Jumat ya guys ya, insya Allah. Kalau untuk edisi horor kita setiap malam Jumat, tapi tenang aja, nggak cuman konten-konten horor kok guys. Kita ada kerandoman, ada In My Life dan lain-lain di setiap harinya. Pokoknya kita pantangin ya di channelnya kita di Vina Story, di lewat TikTok ataupun YouTube kita. Oke, kita balik ke topik kita. Jadi di sini tuh aku bakal nyeritain ya guys pengalaman teman aku sendiri ya. Dia ceritain itu pas dia lagi kuliah. Jadi dia tuh ngekos adalah di seberang lah, di kota seberang. Jadi 1 bulan, tepatnya 1 bulan dia ngekos itu udah tuh ngalamin kejadian yang ya di luar nalar lah ya. Gak bisa masuk logika. Ya, jadi dia tuh ngekos di sebuah rumah bangunan tua, bisa dibilang bangunan Belanda ya guys. Jadi dibangun dari dulu sebelum merdeka Indonesia. Bangunan itu tuh masih bangunan yang benar-benar bangunan asli, jadi belum pernah dipugar gitu guys. Jadi satu kosan itu jadi modelnya satu rumah ada 14 kamar, jadi emang bener-bener besar. Dan di situ tuh ada kayak rumah jalan gitu, jadi menuju dapur sama kamar mandi. Nah, kejadian ini tuh pas dia lagi pulang malam guys. Pulang itu sekitar jam 8 malam, dan waktu itu tuh hujan ya. Jadi dia tuh jalan dari kampus ke kosan, dan jarak kos ke kampus itu deket, jadi dia jalan kaki. Nah, pas dia masuk ke pagar rumah itu, dia tuh kayak ya biasa aja, belum ngerasain hal-hal aneh gitu guys. Jadi pas masuk ke pagernya, dan di situ kan banyak pohon-pohon ya guys ya, ada pohon-pohon besar. Nah, di situ dia waktu mau menuju ke rumahnya, otomatis kalau kita bawa payung, jadi kalau di belakang ada bayangan ataupun ada orang, pasti kan kelihatan ya kan di bawahnya itu kayak ada bayangan ya. Oh, iya. Nah, dia tuh mikirnya mungkin karena halusinasi aku aja ya, atau ataupun mungkin bayangannya dia sendiri. Ataupun dia tuh lagi capek gitu. Dia tuh noleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Terus dia jalan aja menuju kosannya. Nah, pas dia mau ngetuk pintu kosan, dibukalah tuh pintu kosannya sama Mbak Titin ya. Kita sebut aja Mbak Titin. Dia itu yang jagain kosan. Jadi dia tuh udah jaga kosan itu sekitar 20 sampai 25 tahun lah di situ. Dia kerja, dan pas ngebukain pintu kosan itu tuh bener-bener dia tuh cuma diem gitu. Karena emang notabene tuh Mbak Titin kan orangnya tuh ramah ya kan, humble gitu kan sama orang. Tapi kok ini pas ngebukain pintu kamar, pintu utama kosan ya, itu tuh diem aja, dingin gitu. Cuman teman aku ya udahlah jalan aja, karena dia emang udah saking capeknya kan. Nah, pas dia mau ngebuka pintu kamar, tiba-tiba tuh di situ tuh dia ngecium bau wangi gitu. Jadi bukan bau wangian parfum, bukan bau bunga-bunga gitu juga bukan. Nah, pas dia masuk kamar udah itu tuh hilang gitu loh baunya. Nah, dia pas mau mandi ya kan, dia tuh mandi jalan di kayak rumah jalan di situ, dari rumah utamanya yang buat tidur mereka yang buat ngekos, menuju ke dapur sama kamar mandi itu lewat rumah jalan. Bisa dia juga udah merinding gitu ya. Oke lah, mungkin dia mikirnya agak kecapean gitu. Nah, habis ke kamar mandi, dia udah mandi udah segala macam, jalan lah itu kan ke dapur. Dia tuh kaget, di situ ada Mbak Titin sendirian ya. Terus dia nyapa, Mbak lagi ngapain? Mbak Titin cuma diem aja, ya masih kayak dingin gitu, mukanya tuh udah nggak nunjukin kayak muka ramah gitu, enggak. Nah, pas dia masuk ke dalam pagi harinya lah, dia itu cerita sama temennya sebelah kamar gitu kan, sesama kosan juga, anak kos gitu. Dia cerita, kok Mbak Titin semalam ini ya dingin ya, apa dia lagi sakit atau dia lagi kecapean. Nah,
temennya yang sebelah kamar kaget dong, secara dia tuh ngeliat gitu Mbak Titin tuh pergi ke rumah saudaranya tuh siang gitu. Nah dia ngejelasin sama temen aku shock dong, dia kayak nggak percaya, nggak mungkin, orang aku aja lihat kok. Pas pulang yang ngebukain tuh Mbak Titin. Nah di situ dia udah mikir kok ganjil gitu kan, tapi ya udahlah, dia nggak terlalu mikirin gitu. Nah pas udah 4 atau 3 kalau nggak 4 harian lah Mbak Titin tuh pulang gitu kan, pulang ke kosan. Nah di situ dia tuh cerita Mbak Titin tuh sebenarnya nggak mau ngomong gitu, karena emang kan Mbak Titin tahu dong sejarahnya rumah itu gimana ya kan. Secara dia udah 20 sampai 25 tahun lah mengabdi gitu kan jadi penjaga kos. Nah pas banget teman aku lagi cerita sama Mbak Titin, dia tuh ngecium bau wangi yang sama kayak pas dia mau tuh ke kamar kosnya dia pas malam itu. Nah di situ Mbak Titin langsung nyeletuk ya kan, oh kok ada lagi. Nah teman aku kepo dong, secara apa gitu maksudnya Mbak Titin ngomong kayak gitu. Nah di situ Mbak Titin ngejelasin dong dari A sampai Z. Habis itu teman aku ya udahlah, dia langsung masuk ke kamar gitu kan. Nah dia tuh masuk ke kamar, dia tuh masih kayak kebayang-bayang gitu ceritanya Mbak Titin gitu kan. Bener nggak sih yang diceritain Mbak Titin selama ini? Tapi ya antara percaya sama nggak percaya, karena memang notabene teman aku tuh nggak percaya hal yang dalam tanda kutip ya guys ya. Terus pas dia mau tidur, dia tuh kan udah ngerasa capek banget secara seharian di kampus gitu kan, kegiatan banyak, tapi tetap gak bisa tidur. Nah pas dia tuh haus, mau ngambil lah itu minuman di sebelah meja buat tidur dia, nggak ada minumannya. Alhasil dia keluar kamar buat ngambil air minum gitu di ruang tengah dekat ruang TV. Nah di situ pas dia ngambil air di galon, dia ngecium lagi bau wangi itu. Dia mikir ya udahlah nggak usah gangguin, aku di sini juga nggak ngeganggu gitu kan, niat aku di sini tuh bagus, nggak mau ngapa-ngapain. Nah dia mau kan balik ke kamarnya dia. Sontak dia kaget banget dan bener-bener sosoknya itu di depan mata dia. Otomatis gelas yang dia bawa itu langsung dong jatuh dan semua penghuni kosan tuh udah keluar kamar. Di situ dia udah pingsan dan dia tuh udah nggak inget lagi. Inget dia udah dibawa pulang sama orang tuanya gitu. Jadi dia tuh udah nggak ngelanjutin lagi kuliah di situ. Jadi dia udah pergi dari kosannya dan selama 3 minggu dia tuh bener-bener sakit. Jadi pas dia cerita sama aku tuh aku lagi ngejengukin dia ya guys. Jadi yang awalnya dia nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu, jadi alhasil dia sekarang percaya karena dia udah ngalamin lagi. Dan di sini tuh bener-bener apa ya, kalaupun kita nggak percaya dari awalnya, cuman kita udah nyaksiin sendiri, udah ngalamin sendiri, mungkin yang dipikir tabu, yang dipikir nggak mungkin zaman kayak gini ya kan, tetap nggak ada lah, nggak mungkin, tapi tetap masih ada guys. Jadi walaupun kita di sini tuh rasanya kayak sendiri, tapi ada lah yang kadang merhatiin kita, ada yang kadang tuh duduk sama kita. Tapi ya itu pandangan dari diri kalian masing-masing ya, percaya sama nggak percaya gitu. Jadi kan semua yang aku lihat, semua yang orang rasain, yang mereka ngerasain ya dalam tanda kutip, yang itu kita nggak akan maksa lah buat kalian untuk percaya 100% gitu, karena memang kayak gitu kan yang bisa ngerasain bener-bener tuh kita gitu. Jadi setelah kejadian itu dia tuh kayak udah nggak mau gitu ngerantau lagi, dia tuh udah pengen stay gitu di rumahnya dan dia tuh nggak mau ditinggalin sendiri. Oke, segitu aja ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman pribadi, bisa langsung kirim aja di DM IG kita atau di TikTok kita juga bisa. Pokoknya pengalaman ya bener-bener real, nanti kita bakal bacain. Dan kalaupun untuk merekayasa ya, kalaupun nanti ada pesan yang disampaikan oleh makhluk tersebut, ya moga-moga aja ada pesan buat kita yang kita masih hidup ya kan. Jadi nanti dapat pesan buat kita lah, pesan yang baik-baik, yang positif. Oke, udah gitu aja pokoknya. Kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.